banyak perusahaan atau orang yang jualan ya, orang yang jualan itu terkadang memberikan sebuah program, ya, membuat program atau memberikan sebuah kemudahan atau memberikan salah satu caranya marketing mereka adalah diskon misalkan. Nah, diskon-diskon ini memang memang suatu hal yang membuat kita jadi tertarik, suatu hal yang membuat kita jadi lebih terpacu untuk berbelanja gitu ya. Nah, kali ini gue akan bahas tentang bagaimana trik menghadapi godaan diskon. Oke, karena diskon diskon sangat-sangat menggoda kita, mengganggu kita dan mengganggu ekonomi dompet kita. Oke, see you. Saksikan terus, jangan kemana-mana, simak sampai habis di The Baskoro Scale Up Podcast di Spotify dan di The Baskoro Channel on the YouTube. Oke? Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke? Nah, kali ini gue akan bahas tentang trik gimana caranya menghadapi godaan diskon. Ya, jadi benar. Maksudnya gini, nggak gue pungkirin juga sih, ketika gue lagi mau beli sesuatu gitu ya, apalagi di marketplace gitu ya, karena gue lebih suka belanja online. Jadi diskon ini memang bener-bener membuat kita jadi apa ya? Jadi terpacu gitu, adrenalin belanjanya nih membuat kita jadi eh, lebih lebih meningkat gitu ya, lebih meningkat, lebih bergairah untuk berbelanja. Nah, ternyata gini, ketika adrenalin itu lagi naik, lagi meningkat-ningkatnya, lagi eh, seneng-senengnya gitu ya, karena ada sesuatu hal yang membuat kita lebih untung, terlihat untung, tapi buat gue nggak mungkin orang jual nggak untung ya. Nah, eh, gimana caranya menghadapi saat-saat adrenalin belanja kita ini lagi meningkat, lagi bergairah gitu ya, sehingga tidak menghabiskan uang di ATM kita atau uang di rekening kita buat oke, beli, masuk ke ranjang, ya kan? Masuk ke ranjang, beli dong, beli, klik beli. Sekarang kita beli barang tuh semudah kita memencet tombol gitu ya. Jadi tinggal klik masuk keranjang, klik masuk keranjang, klik masuk keranjang gitu ya, dan akhirnya klik beli, klik transfer, klik sudah transfer, transfer diterima, barangnya akan dikirim. Nah, semudah itu sebenarnya sekarang ya. Jadi sangat-sangat luar biasanya kita belanja dengan semudah kita menekan tombol, nah, kan? Nah, pastinya teman-teman juga lebih mudah tekan tombol subscribe-nya sekarang ya, token dong. Oke, gue hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, token sekarang. Terima kasih yang udah tekan. Oke. Nah, trik menghadapi godaan diskon ini benar-benar harus harus kita kita ketahui sih, biar biar kita juga secara finansial kita kekontrol, secara secara keuangan kita berbelanja kita juga kita terkontrol gitu ya. Nah, memang strateginya si penjual itu, salah satu strateginya yaitu ngasih diskon supaya barang jualannya, supaya produk jualannya itu laku, dibeli orang, laris, dan memang itu adalah salah satu goalsnya sebagai penjual, supaya barangnya laris, terjual gitu ya. Nah, trik-trik ini harus kita lakukan sebagai konsumen gitu. Jadi memang menguntungkan si penjual, tapi kita sebagai konsumen pun juga harus harus save save secara secara keuangan kita gitu ya. Jadi
diskon itu memang menggoda. Diskon itu memang menggoda, bro. Tapi ya kita harus tahu cara menghadapi godaan-godaan tersebut. Semudah kita melakukan puasa. Jadi kita juga bisa puasa dan puasa dengan diskon. Oke? Nah, trik yang pertama adalah lebih cermat memilih barang kebutuhan. Ya, kita harus lebih cermat dulu, benar-benar memilih barang-barang kebutuhan yang di diskon ini. Kita harus mencermatinya dulu lah, gitu ya. Mencermati dalam artian, ya kalau nggak penting-penting amat ya nggak usah dibeli gitu. Ya kalau memang penting juga, sepenting apa, seberapa pentingnya lu pakai barang itu, gitu ya. Nah, kalaupun nggak penting, nggak terlalu penting, ya udahlah, nggak usah juga lu beli gitu. Jadi kalaupun emang diskonnya besar menggiurkan, ya kalaupun emang nggak penting atau lo juga jarang pakai atau bukan sebuah kebutuhan, ya menurut gue sih mending nggak usah lah gitu, mending nggak usah beli gitu. Jadi trik menghadapinya ya lihat dulu, lebih cermat barang-barang yang di diskon itu gitu. Jadi kita pilah-pilah barangnya. Oke. Yang kedua, kita harus belanja saat santai, saat kita lagi enak, lagi rileks, lagi tenang. Nah, saat itu baru kita bisa belanja. Jadi jangan pada saat kita lagi di kantor. Banyak juga nih sorry nih, ini gue potong sedikit nih, banyak juga yang melakukan adalah gini, apalagi ladies ya, ladies atau emak-emak. Jadi ketika ngeliat handphone nih, ih, di ini ada diskon kerudung nih, ada diskon gamis nih. Lalu handphonenya dibawa ke temen sebelahnya atau teman kantornya, minimal ke teman sebelahnya. Jadi gini, lu tahu nggak nih, lagi ada diskon loh, gamisnya cakep loh, warnanya macam-macam loh, dia bisa antar langsung loh, dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ketika ini terlihat, oh iya bagus, ayo beli. Nah, itu hal yang fatal. Itu hal fatal yang kita lakukan untuk apa ya, untuk kita akhirnya nggak bisa nahan godaan, akhirnya ya udahlah beli gitu. Itu jangan dilakukan. No, don't try this. Oke? Jangan lakukan itu. Jadi kita harus belanja di saat kita santai. Misalkan gini, misalkan lagi santai, lagi di rumah, lagi apa namanya, lagi lihat-lihat marketplace, lihat-lihat Instagram dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ketika kita lihat itu memang kebutuhan, ya silakan beli kalaupun memang itu ada diskonnya. Nah, kalaupun enggak, akhirnya ya harusnya kita yang tahan sih. Dalam artian kita tahan dulu untuk, nggak butuh-butuh amat sih gitu. Ya udah diskon, ya udahlah biarin diskon mah gitu kan. Nah, jadi saat santai itu saat kita bisa berpikir secara rasional, secara logis, dan kita bisa menjaga emotion kita untuk kita tidak berbelanja, atau kita berbelanja pada saat yang memang kondisinya kita lagi relax gitu, lagi enjoy, lagi tenang, lagi santai. Oke. Nah, jadi cara ngadapin diskon ya memang harus ditahan dari ego kita sendiri, dari diri kita gitu ya. Karena kalau nggak gitu ya klik beli, klik transfer, klik barang diterima, dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang kedua itu tadi adalah belanja saat lagi santai. Oke. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah pastikan teman-teman memang benar-benar lagi membutuhkan produk itu gitu. Jadi kalau nggak, ya tadi gue bilang dari awal, gue udah bilang, kalau nggak butuh-butuh amat, ya nggak usah dibeli walaupun diskonnya gede. Kalau memang lagi butuh terus diskon gede, ya alhamdulillah.
gitu ya. Dan teman-teman bisa 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 dapetin kebutuhan dengan harga yang di luar normal gitu. Jadi ya buat gue lebih lebih oke lah, lebih lebih realistis, lebih lebih realistis kita kita jadi lebih irit juga sebenarnya ya. Jadi untuk menahan godaan-godaan itu ya, godaan-godaan yang ada persen-persennya itu, nah itu yang memang benar-benar harus kita tahan supaya kita juga bisa lebih irit dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita beli sesuai kebutuhan kita. Oke. Ah, yang terakhir. Nah, yang terakhir nih yang kelima ya. Sorry. Tadi yang ketiga ya, yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat belum terakhir, belum terakhir. Yang keempat belum terakhir. Yang keempat ini adalah eh, buat budget, atau perencanaan keuangan untuk membeli atau berbelanja online. Nah, ini butuh juga sih mungkin di financial planner kita harus tambahin untuk budget biaya untuk belanja online ya. Jadi kita harus harus tahu budget kita. Jadi misalkan gue budgetin sebulan cuman 200.000 atau 500.000 atau 1 juta gitu ya untuk memang belanja. Kalaupun nggak kepake ya udah, budget itu bisa digunakan untuk bulan depan. Jadi bulan depan teman-teman masih bisa untuk belanja lagi. Jadi nah, budget-budget itu yang memang harus dipersiapkan sehingga ketika ada diskon, ada tawaran, ada program, teman-teman tidak tergiur dan bisa jadi over budgetnya. Jangan sampai ya. Jadi akhirnya merusak stabilitas finansial teman-teman semua. Oke. Nah, tiba saatnya sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah cek toko sebelah. Ya, cek toko sebelah. Ini kayak filmnya Ernest, Nah, jadi untuk menghadapi godaan diskon ini kita harus cek toko sebelah. Jadi terkadang dari satu produk ini misalkan, ini diskon misalkan 50% ya. Padahal di toko sebelah ya, barang ini harganya sama seperti barang di toko sebelah tadi yang didiskon 50%. Banyak kejadian itu. Jadi terlihat terlihat ada diskonnya. Highlight diskonnya kan. Tapi ketika kita cek toko sebelah, ternyata harganya itu sama seperti harga yang sudah didiskon 50% atau harga yang sudah didiskon sekian persen. Konyol nggak? Ya, jadi benar-benar kita harus jadi kalau kata Master Deddy Corbuzier, jadi smart people yang memang harus berpikir pinter mikirnya gitu ya. Jadi buat ngadepin diskon ya cek dulu semuanya, apalagi di marketplace atau online lebih lebih mudah kita mengecek harga gitu ya. Jangan sampai ketika kita udah beli ada diskonnya gitu ya, terus akhirnya gue beli barang ini loh, diskonnya 50% loh, nih beli barang ini 50% jadi sekian harganya ya. Gue beli di sono harganya segitu juga, sama diskon nggak? Enggak ya, gue rugi dong belinya, katanya ada diskonnya. Wah, nggak bener nih. Nah, akhirnya akhirnya akan jadi kayak eh, menyalahkan diri sendiri ya. Jadi 5 poin untuk kita bisa ngadapin godaan diskon ya. Yang pertama tadi adalah lebih cermat memilih barang-barang yang didiskon ya. Jadi kita lebih cermat menghadapi memilih-milih ya barang-barang yang didiskon. Yang kedua adalah belanja sesuai dengan kebutuhan ya. Yang ketiga, belanja saat kita lagi santai. Yang keempat adalah buat target atau budget
keuangan untuk belanjanya ya. Yang kelima, cek toko sebelah. Karena mungkin toko sebelah bisa lebih murah. Jadi itu adalah kesempatan kita untuk beli yang lebih murah. Oke. Oke. See you teman-teman. Semoga teman-teman bisa menghadapi godaan-godaan diskon yang dimanapun itu, entah di offline di supermarket dan lain sebagainya, entah di online di marketplace di Instagram dan lain sebagainya, ala tempat-tempat berjualan itu yang membuat kita tergoda untuk berbelanja. Oke, simak terus video gini. Oke, simak terus video-videonya, simak terus episode-episodenya, dengerin juga di Spotify, dengerin juga di The Baskoro Scale Up Podcast di Spotify, dan di The Baskoro channel on YouTube. Oke, see you on the next episode dan see you, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bye-bye.